Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar bersama dengan hambanya, Pendeta Calvin Budiman, yaitu artinya hidup kudus menurut kitab Imamat. Jadi teman-teman bisa pantengin dari awal ke akhirnya, dan kita mau belajar bersama-sama kekudusan yang dimaksud dalam kitab Imamat bersama dengan Pak Calvin. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu dari Alkitab dan juga melalui hamba-Mu Pendeta Calvin Budiman. Terima kasih buat kesempatan yang indah, karena kami percaya bahwa hanya firman Tuhan yang menjadi guide buat hidup kami, supaya kami hidup selaras dan sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati Pendeta Calvin dalam kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Calvin, saya persilakan Pak. Ya, selamat malam Pak Feby. Selamat malam semua pemirsa Bara Digital Ministry. Pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang artinya hidup kudus menurut kitab Imamat. Saya mendapati ada begitu banyak orang yang merasa bahwa kitab Imamat itu adalah satu kitab yang membosankan, kitab yang tidak relevan, begitu ya, dan kitab yang aneh begitu ya, yang secara budaya itu tidak memiliki kait-mengaitnya dengan kehidupan kita pada zaman sekarang. Tetapi saya merasa bahwa kitab Imamat tetap adalah sebuah kitab yang sangat penting untuk kita perhatikan sebagai orang percaya khususnya. Kenapa, saudara? Karena kita sekarang hidup di zaman yang sudah semakin lama semakin sekuler, zaman yang tidak lagi menghargai artinya makna kekudusan, ya. Ambil contoh yang sederhana, saudara yang mungkin sering nonton film, lihat film begitu ya. Sekarang ada banyak film online di Netflix atau di sarana-sarana media yang lain, ada begitu banyak sekali. Dan ada banyak sekali hal-hal itu yang sifatnya menurut Alkitab adalah sesuatu hal yang berdosa, yang tidak dibenarkan, tetapi itu sekarang menjadi sesuatu hal yang normal, gitu ya. Ada banyak sekali adegan-adegan yang sebenarnya tidak pantas begitu ya untuk ditampilkan, tetapi itu sekarang menjadi sesuatu hal yang normal. Dan bukan cuma hanya di dalam aspek perfilman saja, tetapi juga di dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Ada begitu banyak hal yang sifatnya itu kalau menurut standar Alkitab sesuatu hal yang berdosa, tetapi itu menjadi sesuatu hal yang dinormalisasikan, gitu ya, dinormalisasikan. Jadi saudara, saya percaya kitab Imamat ini yang menekankan tentang kekudusan Allah adalah sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan. Kenapa saudara? Karena saya percaya Allah kita tetap adalah Allah yang kudus. Zaman berubah, ya, dan zaman membuat kita semakin toleransi terhadap kekudusan, tetapi Allah kita bukanlah Allah yang berubah-ubah. Allah kita di dalam hal kekudusannya adalah Allah yang tetap kudus dari sejak zaman permulaan, sejak penciptaan, gitu. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Imamat, ya, kalimat kunci yang ditekankan berulang-ulang di dalam kitab Imamat, yang sebenarnya juga ditekankan di dalam kitab-kitab yang lain dan termasuk juga di dalam Perjanjian Baru, kalimat kunci yang ditekankan adalah kata-kata yang bunyinya haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus, ya. Haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Nah, saudara, kalimat tersebut di dalam kitab Imamat itu muncul dan ditekankan berulang-ulang, begitu. Saya bacakan beberapa, saudara, ya, sebagai contoh saja. Imamat 11 ayat 44 bunyinya demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Kemudian di dalam Imamat 19 ayat yang kedua itu dikatakan demikian.
berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Kemudian di ayat Imamat 20 ayat 7 sampai dengan yang 8 itu dikatakan demikian. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Lalu mungkin satu lagi Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku, bagi Tuhan, sebab aku ini Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dan banyak ayat yang lain lagi di dalam kitab Imamat. Itu hanya sekedar contoh saja, ya. Bahkan di dalam kitab Imamat ini, saudara bisa mendapati sebuah kisah di dalam Imamat pasal yang ke-10 itu ada cerita tentang anak dari Harun, Nadab dan Abihu yang dibinasakan oleh Tuhan, yang dibunuh oleh Tuhan karena dikatakan mereka mempersembahkan satu api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Mereka dibunuh oleh Tuhan di tempat, begitu ya, karena mereka mempersembahkan sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang tidak suci, begitu. Kemudian setelah peristiwa tersebut Tuhan mengatakan di dalam Imamat pasal 10, aku memperkenalkan diriku gitu ya sebagai Allah yang kudus, dan itulah sifat Allah yang Allah ingin bangsa Israel, dan bukan cuma bangsa Israel tetapi kita semua kenal dan kita hormati, kita hargai dari keberadaan Tuhan, yaitu kekudusan Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi, apa yang menjadi kalimat kunci di dalam kitab Imamat adalah pernyataan satu perintah, kuduslah kamu sebab aku Tuhan, maksudnya ya, sebab aku Tuhan adalah Allah yang kudus, begitu. Nah, saudara, itu yang menjadi penekanan di dalam kitab Imamat, dan sekarang yang menjadi pertanyaan kalau demikian bagi setiap kita adalah apa artinya hidup kudus? Dan ya, apa artinya bahwa kita harus menguduskan diri? Paling tidak ada 3 hal, saudara. Paling tidak ada 3 hal. Arti hidup kudus artinya adalah seperti kata kudus itu sendiri, yaitu hidup tanpa dosa. Hidup tanpa dosa. Imamat pasal yang ke-16 ayat 30 dikatakan demikian. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Apa artinya hidup kudus? Hidup kudus artinya adalah hidup tanpa dosa. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Imamat, kitab ini adalah sebuah kitab yang unik, begitu ya. Karena saudara, di tengah-tengah dari kitab tersebut, di dalam pasal yang ke-16 di dalam kitab Imamat, yang menjadi seolah-olah klimaks dari kitab tersebut, kitab Imamat itu berbicara tentang pendamaian, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah atonement, pendamaian. Dan itulah caranya bagaimana kita itu bisa dikuduskan, bagaimana kita bisa menjadi kudus, yaitu pada waktu kita itu mengikuti jalan cara yang Tuhan sediakan untuk hidup kudus, yaitu pendamaian. Nah, saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab tersebut, bagaimana cara Tuhan itu mengajarkan tentang pendamaian adalah melalui seekor domba dia yang dikorbankan, di mana imam itu akan menumpahkan seluruh dosa dari bangsa Israel itu kepada domba tersebut. Kemudian domba itu, binatang itu akan disembelih dan darahnya itu dipercikan ke bait Allah untuk menyucikan dan untuk menguduskan bukan hanya bait Allah tetapi juga umat Israel dan semua orang yang percaya, yang mengaku dosanya. Nah, saudara, ini semua adalah memang hanya sekedar satu bayang-bayang, begitu ya, satu simbol bagi kedatangan Kristus yang menggenapi proses pendamaian tersebut. Tapi artinya adalah, saudara, kitab Imamat menunjukkan kepada kita bisa menjadi tidak berdosa di hadapan Allah jikalau kita percaya jalan pendamaian yang Tuhan sediakan bagi kita.
Di dalam perjanjian lama adalah melalui korban, di dalam perjanjian baru juga melalui korban, yaitu melalui korban penebusan Yesus Kristus. Yang pertama itu artinya hidup kudus, hidup tanpa dosa. Yang kedua adalah hidup kudus artinya adalah menjadi berbeda. Bagaimana kita menjadi berbeda dari dunia di sekitar kita. Imamat pasal yang ke-20 ayat 26 berkata demikian, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Apa artinya hidup kudus bagi kita? Artinya adalah kita berbeda dari dunia. Kita merefleksikan, kita mencerminkan karakter Allah yang paling mendasar ini, yaitu kekudusannya. Bukan berarti kita memisahkan diri ya dari dunia ini, bukan berarti kita kemudian tidak bersahabat dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini ya. Kita tetap hidup di dalam dunia ini, kita bersahabat dengan semua orang, tetapi dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus menjadi orang yang berbeda dari sekitar kita. Sama seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan masuk ke satu tempat, dia hidup di antara bangsa-bangsa yang lain. Kenapa Tuhan ada memberikan kitab Imamat? Salah satu tujuannya adalah supaya mereka menjadi umat yang berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka harus mencerminkan, merefleksikan keberadaan karakter dari Tuhan sendiri. Yang ketiga, saudara, yang pertama adalah hidup tanpa dosa, hidup berbeda, dan yang ketiga, ini sesuatu hal yang unik di dalam kitab Imamat, saudara, yaitu Imamat pasal 10, ayat 10 sampai dengan yang ke-11 berkata demikian, saudara. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Nah, saudara, yang ketiga, perintah yang ketiga, hidup kudus di dalam kitab Imamat artinya adalah kita harus bisa membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, yang najis dengan yang tidak najis. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, saudara ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan kita harus bisa membedakan antara yang kudus dengan yang common, yang biasa, hal-hal yang biasa. Ya, hal-hal yang biasa, yang kudus dengan hal-hal yang biasa. Lalu dikatakan kemudian yang berikutnya adalah antara yang najis atau yang unclean, yang tidak bersih, dengan hal-hal yang dengan hal-hal yang tidak najis atau hal yang clean, yang bersih, begitu ya, dengan hal yang bersih. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan dalam dunia ini, dunia itu umumnya mereka hanya membedakan dua hal saja, yaitu antara yang benar dan yang salah, ya. Antara yang benar dan yang salah, atau yang kedua, antara yang baik dengan yang jahat. Itu pada umumnya yang dunia bedakan. Tetapi saudara, kalau kita mengikuti kitab Imamat menambahkan dua hal lain. Jadi ada 4 hal yang kita harus bisa bedakan. Bukan hanya membedakan antara yang baik dengan yang jahat, yang benar dengan yang salah, itu sesuatu hal yang sudah baik pada dirinya sendiri, tetapi kitab Imamat menunjukkan kedua konsep tersebut tidak cukup. Kita harus menambahkan yang ketiga dengan yang keempat, yaitu kita harus bisa membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, atau di dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya, terjemahan lainnya adalah antara yang kudus, holy, dengan hal-hal yang common, yang umum. Lalu satu lagi, Imamat itu menambahkan antara yang najis, unclean, begitu, yang tidak bersih, dengan yang tidak najis atau yang clean, begitu, yang clean. Nah, saudara, apa itu pengertiannya, saudara? Bagaimana kita memahami Imamat pasal 10 ayat 10 dengan yang 11 ini? Apa artinya kita mesti bisa membedakan antara yang kudus dengan yang common, gitu ya, yang biasa, dengan yang clean, yang bersih, dengan yang tidak bersih. Ini suatu konsep yang penting, saudara, di dalam kitab Imamat.
menjadi penekanan dalam kitab Imamat. Saya ingin mengajak kita untuk memahami bagian ini dengan saudara membayangkan seperti ini, saudara. Membayangkan sebuah lingkaran, begitu ya. Bayangkan sebuah lingkaran, di mana di dalam lingkaran tersebut itu tercakup, begitu ya, semua hal yang sifatnya itu umum, begitu ya. Sifatnya itu umum dan sifatnya itu bersih, clean, begitu ya. Sifatnya itu clean, begitu. Di sebuah lingkaran tersebut. Banyak hal di dalam dunia ini semuanya masuk ke dalam lingkaran tersebut, begitu. Semua hal itu common, gitu ya, umum, dan sesuatu hal yang sifatnya clean, bersih. Tapi saudara, di luar lingkaran tersebut, ya, termasuk dalam lingkaran itu adalah hal-hal yang sifatnya baik dan benar, begitu. Baik dan benar. Saudara tambahkan apa yang Imamat bilang, apa yang Imamat sampaikan, yaitu hal-hal yang sifatnya umum, common, dengan yang sifatnya itu clean, yang bersih. Ada 4 kategori di dalam lingkaran tersebut, gitu. Tapi saudara, di luar lingkaran itu, gitu ya, di atasnya, di atas dari lingkaran tersebut, ini mohon maaf saya tidak pakai diagram, seharusnya pakai diagram akan lebih jelas, saudara ya. Di luar lingkaran tersebut, di atas dari lingkaran itu adalah semua hal yang sifatnya kudus, dia sifatnya kudus. Kemudian di bawah lingkaran itu, di bawah lingkaran tersebut adalah hal-hal yang bersifat najis atau hal-hal yang bersifat unclean. Jadi unclean, najis itu lawan kebalikan dari yang kudus. Tapi di antara yang kudus dengan yang najis itu adalah hal-hal yang sifatnya umum, yang sifatnya itu clean dan baik dan benar, gitu. Nah, saudara, menurut kitab Imamat, segala hal yang baik, segala hal yang benar, segala hal yang umum, segala hal yang bersih itu baik, tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Kita harus membuat itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya kudus. Sesuatu hal yang sifatnya kudus. Bagaimana kita membuat hal yang common menjadi sesuatu yang umum, menjadi sesuatu yang kudus, yaitu dengan mempersembahkan hal-hal yang sifatnya umum itu kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, saudara, kitab Imamat juga mengingatkan kita bisa membuat hal-hal yang umum itu, hal-hal yang sebenarnya baik dan benar, menjadi hal-hal yang sifatnya itu najis atau unclean menurut kitab Imamat. Ambil contoh, saudara ya, ambil contoh konkret begitu. Ambil contoh konkret untuk kehidupan kita sehari-hari. Saudara bisa memasukkan ke dalam lingkaran tersebut yang di tengah itu, misalnya adalah pernikahan saudara, ya, pernikahan saudara. Pernikahan itu adalah hal yang baik, hal yang benar, tidak salah, dia, hal yang common, yang umum, hal yang clean, yang bersih. Tetapi saudara bisa membuat itu menjadi sesuatu hal yang najis dengan saudara memberikan polusi kepada pernikahan saudara. Dengan saudara menjadi misalnya tidak setia, saudara berselingkuh, atau melakukan perbuatan-perbuatan seksual yang tidak benar, begitu. Sehingga hal-hal yang sebenarnya tadinya common menjadi tidak bersih. Tapi sebaliknya saudara bisa memakai keluarga, hal yang baik dan benar menjadi hal yang kudus. Pada waktu saudara mempersembahkan kehidupan keluarga saudara, rumah tangga saudara untuk Tuhan. Ambil contoh yang lain lagi, saudara. Saudara bisa memasukkan ke dalam lingkaran yang di tengah itu uang, saudara. Misalnya gitu ya, contoh uang. Uang adalah hal yang common, hal yang umum, sesuatu hal yang tidak najis, ya, sesuatu hal yang juga baik dan benar. Tetapi sekali lagi menurut kitab Imamat itu juga tidak cukup. Kita bisa membuat itu menjadi sesuatu hal yang najis pada waktu kita memakai uang yang menjadi berkat dari Tuhan itu untuk hal-hal yang berdosa, ya, untuk hal-hal yang tidak benar, untuk melakukan kejahatan, atau uang itu kita dapatkan dari sesuatu hal dengan cara-cara yang tidak jujur, begitu. Tapi sebaliknya, saudara, uang yang sebenarnya bersifat common dan yang bersifat clean itu kita bisa membuat menjadi sesuatu yang kudus,
jikalau kita mempersembahkan, kita memakai segala apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk di dalam segala aspek yang lainnya, saudara. Kitab Imamat itu mengajarkan kita ada banyak hal di dalam dunia ini yang sifatnya common. Bukan hanya pernikahan kita, uang kita, gitu ya, termasuk pekerjaan, saudara. Pekerjaan saudara adalah pekerjaan yang baik, yang benar, yang umum, yang common, ya, dan clean. Tetapi saudara, Imamat sekali lagi mengingatkan kita baik saja, benar saja tidak cukup. Ya, kita harus bisa membedakan untuk bagaimana kita membedakan antara yang kudus dengan yang najis. Kita bisa membuat hal yang sifatnya itu biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang kudus pada waktu kita mempersembahkan itu, kita memberikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal, saudara, di dalam dunia ini, kitab Imamat mengingatkan kita semua hal itu baik, tetapi baik saja tidak cukup. Kita harus membuat itu menjadi sesuatu hal yang kudus, yang memuliakan, yang meninggikan kekudusan Allah. Nah, saudara, itu adalah pelajaran singkat, saudara, untuk malam hari ini. Artinya hidup kudus menurut kitab yang unik ini, saudara, menurut kitab Imamat, yaitu artinya adalah bahwa kita menjadi orang yang tidak berdosa, kita tidak hidup di dalam dosa, kita menjadi berbeda dari dunia, dan kita harus bisa membedakan antara yang kudus dengan yang dengan hal yang umum, yang biasa, begitu ya, dan antara yang najis dengan yang tidak najis. Semoga itu bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Demikian Pak Feby, Baik. saran kita untuk malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Calvin sudah menolong kita ya, teman-teman semua. Ketika tadi kita bersama-sama merenungkan ini sesuatu yang sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Sebagai orang muda, apalagi ya setiap orang tua, bahkan juga orang Kristen pada umumnya. Nah Pak, boleh nggak Pak, misalnya tadi kan dalam konteks di awal Pak Calvin sampaikan, ya kita di dunia ini, di tengah-tengah dunia yang apalagi media sosial, internet begitu tidak terbatas begitu ya. Di Indonesia diblokir misalnya situs-situs yang tidak benar itu, tapi orang bisa dengan mudah tetap mengaksesnya. Nah Pak, apalagi ya saya juga misalnya beberapa waktu lalu saya dengan istri saya lagi bersama-sama membuka, lalu ada anak saya, terus ada satu tayangan yang wah ini sampai sedemikian rupa begitu ya, yang ini tontonan orang dewasa gitu di media sosial, dan anak saya lihat lalu aduh saya harus mengakui dengan istri saya ini kita melakukan kesalahan gitu. Nah Pak, ini kan artinya tidak bisa dipungkiri bahwa akses itu begitu nyata, terpampang jelas, bahkan bisa tidak hati-hati bisa dikonsumsi oleh anak-anak sekalian Pak. Nah, bagaimana, apakah ini juga termasuk dalam konteks, mungkin Pak Calvin boleh menolong kita juga Pak untuk misalnya tips untuk kan kalau itu bisa dihindari kayaknya lebih mudah, tapi kayaknya nggak bisa dihindari di zaman sekarang hal-hal yang begitu Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, saya harus mengakui bahwa di rumah saya pun juga ada Netflix gitu ya. Saya rasa banyak orang sekarang melihat dari Netflix itu ada banyak sekali film yang menurut saya itu tidak pantas begitu. Ada banyak sekali film-film yang memasukkan adegan-adegan yang memang tidak tepat begitu ya, dan tidak penting sebenarnya, tidak perlu begitu. Ada banyak sekali film yang saya merasa tidak lagi bisa saya tonton bersama-sama dengan keluarga begitu, atau saya saksikan bersama-sama dengan keluarga. Hampir tidak bisa lagi begitu, karena selalu apapun ceritanya begitu ya, sekarang selalu ada adegan-adegan yang rasanya itu tidak pantas begitu. Ya, bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana kita mencegahnya? Yang paling mudah tentunya kita harus menghindari memang. Artinya kita lari begitu ya, dan itu adalah juga salah satu cara yang Alkitab berikan kepada kita. Bagaimana kita menghindari
hal-hal yang sifatnya tidak mulia, yang tidak kudus di dalam dunia ini, kita lari dari itu, kita menjauh gitu. Kita menjauh dan bukan kita menghadapinya, tetapi lari. Dan di dalam konteks ini lari dari tantangan seperti itu, tantangan godaan seksual, godaan mata dan sebagainya itu bukan menandakan satu apa namanya kita itu kalah atau takut, tetapi justru memang itu adalah salah satu strateginya begitu. Dan itu sesuatu hal yang sangat merusak sekarang ini khususnya generasi muda begitu ya, tantangan godaan mata, godaan seksual, hal-hal yang sifatnya itu menurut kategori kitab imamat itu sesuatu hal yang unclean, tidak bersih begitu. Salah satu caranya adalah dengan menghindari. Itu cara yang paling efektif begitu. Tapi seringkali memang saya tahu itu semakin lama semakin susah karena kemanapun kita melihat, kita buka internet, kita buka TV, kita lihat di handphone kita begitu ya, di internet kita selalu lihat itu. Tapi ya itulah tantangan bagi setiap kita dan semakin hari memang semakin tidak mudah, harus diakui. Semoga itu menjawab. Baik, Ya. baik. Terima kasih Pak Alvin. Ini memang betul tantangan buat orang, ya masyarakat pada umumnya begitu ya, apalagi orang-orang Kristen. Ya. Jadi betul kita perlu menghindari lari. Oke, Pak. Nah, jadi ya karena memang setelah itu saya dan istri memutuskan kita jangan lagi membuka media sosial yang begitu gitu ya. Karena sebenarnya mau upload gitu ya, mau upload kisah tentang cerita begitu ternyata keluar itu. Ya. Ya. Apalagi tidak terkonfirmasi gitu ya. Puji Tuhan terkonfirmasi gitu ketika anak saya tanya, "Oh, itu apa?" begitu ya. Kalau takutnya tidak terkonfirmasi jadi malah salah. Yeah. Pak, Yeah. ketika tadi Bapak sampaikan bicara tentang unclean dan juga clean, bicara tentang kekudusan dan ketidakkudusan dalam konteks pekerjaan, rumah tangga, dalam konteks kesemuaan kita ya Pak. Nah, kan benar saja tidak cukup, tapi kudus dan tidak kudus. Nah, sampai ujungnya adalah apakah ini juga salah satu ciri yang membedakan antara kekristenan dan non-Kristen gitu ya? Ujungnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi mungkin orang jadi berpikir lah, apa bedanya kan juga orang-orang di sekitar kita yang melakukan tindakan kekudusan juga pada akhirnya memang supaya Tuhan dimuliakan atau mungkin berbeda atau bagaimana Pak? Maksudnya berbeda dengan artinya orang misalnya bukan atau orang non Kristen begitu yang juga menjaga kehidupan baik gitu ya, tidak tetap bersih begitu. Nah, singkatnya apa bedanya Pak dengan kekristenan kita? Ya, saya percaya bahwa kekudusan yang diajarkan di dalam kekristenan itu secara penampakan di luar mungkin ada kesamaan, ada kemiripan dengan orang-orang di luar kekristenan pun juga mereka mungkin menjaga kekudusan, menjaga kesalehan, kesucian dengan cara mereka sendiri. Saya rasa secara fenomena, secara penampakan itu bisa sama. Tetapi yang membedakan adalah landasannya dan dasarnya itu apa begitu. Dan kitab Imamat itu menunjukkan pada kita atau Alkitab secara keseluruhan menunjukkan kepada kita kuncinya tentu kita adalah kekudusan kita adalah kekudusan yang diberikan yang datangnya adalah dari penebusan Yesus Kristus. Itu yang membedakan gitu. Dan kita percaya bahwa itu adalah jalan yang Tuhan sediakan bagi proses pengudusan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu melalui jalan pendamaian, pengudusan yang Allah sendiri sediakan melalui Yesus Kristus. Menurut saya itu adalah inti perbedaan utamanya. Secara penampakan di luar, mungkin tidak ada bedanya kali begitu. Bahkan barangkali begitu ya, barangkali mereka yang bukan Kristen pun juga akan nampak lebih baik gitu daripada orang-orang yang Kristen. Tetapi yang membedakan yang sesuatu hal yang tidak bisa yang tidak ada pada orang-orang di luar kekristenan adalah bahwa kita melandaskan kekudusan kita itu kepada proses pendamaian, penebusan yang Kristus lakukan di atas kayu salib bagi kita.
gitu. Itu yang membedakan kekristenan dari agama-agama lain. Demikian. Baik, baik, terima kasih. Jadi kita melakukannya karena memang sudah ada penebusan dari Kristus begitu ya Pak ya. Betul. Nah, baik Pak Calvin, ketika bicara tentang bagian ini memang perlu, apakah dalam konteks, saya nggak tahu, mungkin ini bagian terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Ya. Ketika kita mau bangun kehidupan kekudusan, Ya. rasanya juga perlu orang lain. Nah, dalam komunitas gereja, apa yang perlu dibangun? Apakah saling mengingatkan atau bagaimana? Mungkin Pak Calvin bisa kasih kita contoh atau pengalaman dari apa yang Pak Calvin kerjakan selama ini, Pak. Ya, pertanyaan yang baik. Saya percaya kekudusan yang harus kita lakukan, yang harus kita kejar adalah sesuatu hal yang berawal dari diri kita secara pribadi. Saya percaya begitu. Artinya harus dimulai dari diri kita sendiri, lalu itu sesuatu hal yang seharusnya berdampak kepada orang lain, dan alangkah baiknya kalau memang kita bisa bersama-sama, kita punya kelompok untuk saling menguatkan dan saling mengingatkan. Sama seperti batu arang untuk batu bara, begitu ya, batu bara yang menghangatkan begitu tuh, kehangatannya akan bertahan lama kalau bukan sendirian tetapi bersama-sama. Ketika dikumpulkan, gitu kan ya, ketika bersama-sama itu batu-batu itu akan lebih menguatkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, menghangatkan. Begitu juga dengan kekudusan. Kekudusan harus berangkat dari diri kita sendiri, tetapi juga dengan adanya komunitas di dalam gereja itu akan saling menguatkan dan saling menolong gitu. Saya berikan satu contoh sederhana saja begitu ya. Di dalam kehidupan saya secara pribadi, saya punya komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari begitu. Cuma terus terang sebagai hamba Tuhan pun, sebagai pendeta, ada kalanya saya merasa malas juga begitu. Atau saya membaca tetapi sekedar satu rutinitas dan tidak mendapatkan sesuatu hal yang saya pengen dapatkan begitu dari Alkitab. Sehingga akhirnya saya merasa kadang-kadang membaca Alkitab pun itu rasanya hambar begitu. Lalu ada seorang jemaat itu tuh yang dia adalah seorang businessman, seorang pekerja, seorang yang sibuk, yang satu hari ketika saya sedang dalam kondisi malas begitu untuk membaca Alkitab, dia justru mengajak saya begitu ya untuk membaca Alkitab bersama dan meminta saya untuk menerangkan bagian Alkitab tersebut begitu. Nah, ajakan tersebut itu justru akhirnya menjadi sesuatu hal yang memberikan semangat yang baru bagi saya begitu. Itu pengalaman pribadi yang bagi saya sangat sederhana sebenarnya, tetapi keberadaan orang lain itu menguatkan, menolong, dan mendorong. Jadi kekudusan adalah sesuatu yang berangkat dari diri kita sendiri, tetapi pada waktu kita menjalani kekudusan itu, kita juga membutuhkan komunitas, kita membutuhkan orang-orang percaya, orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa saling menguatkan dan saling mengingatkan. Wah, baik. Terima kasih Pak Calvin untuk termasuk pengalaman dan kesaksian ini, sesuatu yang menghibur juga Pak, ya betul ya. Bahkan orang yang mungkin tidak kita sangka Tuhan bisa pakai untuk menolong kita juga menjaga kekudusan tadi. Baik, terima kasih Pak Calvin malam hari ini sudah menjadi berkat buat kita semua lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan dalam Kitab Imamat. Saya persilakan mungkin kalau ada closing statement dan juga sekaligus menolong kita untuk menutup dalam doa, Pak. Ya, sekali lagi apa yang ditekankan di dalam Kitab Imamat adalah pernyataan atau perintah dari Tuhan, hendaklah kita kudus karena Allah kudus. Itu adalah inti utama dari Kitab Imamat. Dan bagaimana kita hidup kudus? Kita melihat paling tidak ada 3 hal, yaitu kita harus bisa lepas dari dosa, kita mau lepas dari dosa dengan cara kita percaya kepada jalan pendamaian yang Allah berikan kepada kita, penebusan yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kudus artinya juga kita menjadi berbeda, kita harus merefleksikan karakter Allah sendiri. Dan yang ketiga, kita harus bisa membedakan
Bukan hanya antara yang baik dan benar, itu saja tidak cukup, tetapi harus bisa membedakan antara yang kudus dengan yang biasa-biasa saja, atau antara yang kudus dengan yang najis, yang berdosa, dia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semoga itu bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, khususnya pada malam hari ini boleh terus mengingatkan kami bagaimana kami bisa merefleksikan kekudusan-Mu di dalam dunia ini, dan bukan justru kami menjadi dipengaruhi dan dicemari oleh dunia, tetapi kami bisa menjadi terang, kami bisa memberikan sesuatu dampak yang berbeda dari orang-orang di sekitar kami, melalui kekudusan yang Engkau nyatakan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang Engkau berikan juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan. Kalau ada di antara kami yang bergumul, Tuhan juga yang menjamah, memberi kekuatan dan penghiburan. Juga kami sekali lagi bersyukur untuk pelayanan ini, kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus pimpin dan Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Calvin sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Terima kasih atensi dan kebersamaan dari rekan-rekan semua. Saya Feby Timotius bersama dengan Pendeta Calvin Budiman. Kami undur diri, Tuhan berkati kita semua. Amin.